Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan, memaparkan dan mempresentasikan hasil topik kami, yaitu hukum tanah adat dan ulayat. Sebelum kami memaparkannya, ada baiknya kami memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nadia Aspina dengan nomor NIM 0206202037 dan teman saya Aldia Nur Ahmad dengan nomor NIM 0206202064. Dan teman saya satu lagi yaitu namanya Yulija Anissa Fitri dengan nomor NIM 0206201134. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak videonya. Dalam pembahasan kali ini yaitu persyaratan terpenuhnya tanah ulayat dan tanah adat. Hukum tanah adat sudah tidak asing lagi bagi kita di Indonesia, karena hakikatnya hukum tanah adat sudah berkembang di Indonesia sejak lama, yaitu sejak dahulu dia masih sering digunakan hingga sekarang ini di berbagai daerah. Kita tidak asing lagi dalam teori kepentingan tanah berdasarkan hukum adat adalah tanah merupakan milik komunal dan persekutuan hukum. Dalam pertahanan ini sering kita dengar yaitu istilah hak ulayat. Dalam pasal 3 UU PA yaitu terdapat isi dari hak ulayat dan hak-hak yang sering serupa, yaitu dijelaskan secara lengkap dengan mengikat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2. Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat hukum adat. Mengangkat persyaratan dari Undang-Undang UU PA atau dari pasal 3 UU PA yaitu sepanjangnya kenyataan masyarakat hukum adat, yaitu mengenai hal sesuai dengan penjelasan pasal 67 ayat 1 di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, yaitu suatu masyarakat hukum adat diakui keberadaannya. Dalam unsur ini yaitu masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban. 2. Dalam lembaga ini dalam pembentukan perangkat pengusahaan adat. 3. Ada hukum adat yang dijelaskan. 4. Ada pertanaan atau perangkat hukum khusus peradilan adat dalam masih yang ditaati. 5. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hukum, yaitu wilayah hutan sekitar dan wilayah hutan serikat dalam kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, negara sesuai dengan kepentingan nasional. Ketiga, yaitu tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi kriterianya, yaitu dalam unsurnya unsur masyarakat adat, unsur wilayah, dan unsur hubungan antara masyarakat tersebut dengan wilayah. Yang harus digali lagi yaitu kedudukan hukum adat dalam Undang-Undang UU PA. Selanjutnya, kedudukan hukum tanah adat dalam UU PA. Hukum tanah adat sudah diundangkan dalam peraturan baru, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria atau dikenal dengan UU PA. Dalam pembentukan undang-undang ini, hukum adat merupakan sumber utama dalam pemutusan atau perumusan UU PA, dikarenakan sebagai sumber mengambil bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembangunan hukum tanah nasional. Hukum tanah adat memiliki kedudukan hukum tanah adat dalam UU PA, yaitu bahwa hukum tanah adat nasional disusun berdasarkan hukum adat tentang tanah. Dinyatakan dalam konsiderans atau berpendapat UU PA. Pernyataan mengenai hukum adat dalam UU PA membahas tentang 1. Pasal 5, 2. Penjelasan pasal 5, 3. Penjelasan pasal 6, 4. Pasal 56, dan secara tidak langsung juga dalam pasal 58. Hukum tanah adat sendiri kedudukannya sebagai sumber utama dalam pengambilan bahan-bahan kemudian dijadikan sebagai materi dalam pembuatan UU PA. Saya akan melanjutkan dengan tema penyelesaian sengketa tanah. Kasus sengketa tanah ini biasanya muncul karena adanya klaim atau pengaduan ataupun bisa keberatan dari masyarakat. Dalam pengertiannya, sengketa tanah adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang
berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Nah, yang sedangkan sengketa tanah sendiri merupakan konflik antara dua orang atau lebih yang sama mempunyai kepentingan atas status hak objek tanah satu atau beberapa objek tanah yang dapat menimbulkan akibat hukum tertentu bagi para pihak. Nah, biasanya contoh kasus yang berkaitan dengan tanah yaitu seperti mengenai masalah suatu tanah atau status tanah, terus yang kedua mengenai masalah kepemilikan tanah, dan yang ketiga biasanya masalah bukti-bukti kepemilikan yang menjadi dasar pemberian hak atas tanahnya dan sebagainya. Selanjutnya, penyelesaian sengketa tanah biasanya menggunakan dua langkah, yaitu dengan cara pertama, legislatif atau melalui badan peradilan yang biasanya dibantu oleh BPN, dan yang kedua menggunakan non-legislatif itu dengan cara musyawarah dan biasanya melibatkan pada petugas dan ataupun menggunakan ketua adat yang ada di daerah yang melakukan sengketa tanah tersebut. Misalnya di daerah Medan menggunakan ketua adat yang ada di daerah Medan tersebut. Nah, selanjutnya ada beberapa jenis penyelesaian sengketa tanah, yaitu yang pertama, alternatif penyelesaian menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa tanah. Selanjutnya yang kedua, proses litigasi. Pada proses penyelesaian litigasi melalui badan peradilan seperti ini, penyelesaian sengketa tanah melalui jalur litigasi ini merupakan cerminan dari doktrin trian politika, di mana badan-badan peradilan diberi wewenang dan memegang otoritas mengadili suatu sengketa tanah tersebut. Lanjut, cara yang ketiga atau proses yang ketiga adalah proses non litigasi. Non-litigasi atau alternative dispute resolution yaitu penyelesaian sengketa di luar mekanisme badan peradilan. Nah, lazimnya penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi ini dapat juga melalui cara negosiasi, mediasi, dan abstraksi. Nah, mari kita lanjutkan atau mari kita bahas mengenai negosiasi. Negosiasi sering disebut dengan berunding atau bermusyawarah. Nah, menurut Goodfester, negosiasi ini merupakan proses atau upaya untuk mencapai sebuah kesepakatan dengan pihak lain, suatu proses komunikasi yang dinamis, lembut, dan bernuansa. Jadi, negosiasi ini membuat kesepakatan di antara kedua belah pihak. Nah, selanjutnya yang kedua, mediasi. Mediasi yaitu penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga atau penengah. Nah, yang memecahkan masalah mana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerjasama dengan pihak yang bersengketa, yaitu pihak pertama dan pihak kedua, dan membantu mereka memperoleh kesepakatan yang memuaskan. Yang ketiga ada arbitrase, yaitu proses yang mudah atau yang paling mudah dan simpel dalam penyelesaian sengketa tanah, yang mana keputusan itu disatukan dan untuk mengambil sebuah kesepakatan di antara kedua belah pihak. Nah, proses ini banyak dipakai oleh pihak-pihak yang bersengketa karena proses ini paling mudah dan paling sempat untuk dilakukan. Seperti itu. Baiklah, sampai sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.